Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi yuk di video saya, asik. Biar kayak youtuber gitu. Oke, kembali lagi di pertemuan kita yang keempat ya, di video keempat di semester 2. Jangan lupa yang belum subscribe dulu supaya saya semangat bikin kontennya, asik. Nggak bercanda. Intermezzo. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah selesai ya bahas tentang si barisan dan deret. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru nih teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut bahas materi, kita bahas kita bahas latihan yang kemarin yuk. Ini saya ada hasil dari Najwa ya. Terima kasih Najwa. Najwa ini nilai tertinggi pertama 98, belum ada yang 100. Kenapa saya pilih Najwa? Karena kalian tuh rata-rata nggak ada yang mengerjakan si tugas yang ada di video langsung ke tugas yang ada di modul gitu, tapi di sini Najwa mengerjakan. Kalau sisanya Najwa udah benar, hanya ada yang kurang nih, rata-rata dari kalian tuh salah. Yang ini ya, yang nomor 13. Yang nomor 13 itu kan harusnya 4 dalam kurung negatif 9. Artinya 4 dikali negatif 9. Hasilnya harusnya negatif 36. Tapi kenapa rata-rata dari kalian tuh jawabnya 36? Saya juga bingung. Yang nomor 13 ya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanyain ke saya ya. Atau kalian bisa tanyain langsung ke Najwa gimana caranya biar dia dapat jawaban kayak gitu. Makasih ya Najwa. Nah, kita lanjut yuk ke pembahasan hari ini. Check this out. Oke, nah si limit fungsi aljabar ini biar saya gambar dulu nih diagram alirnya. Jadi apa aja yang harus kalian tahu tentang si limit fungsi aljabar ini. Oke, yang perlu kalian ketahui terkait si limit fungsi aljabar adalah seperti ini. Yang pertama terkait dengan fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini yang sedikit kalian harus tahu adalah fungsi polinom. Ya, kalian udah belajar polinomial itu di kelas 10 matematika peminatan, di kelas 11 juga udah belajar matematika peminatan. Yang kedua ada fungsi rasional, itu udah di kelas 10 semester 2 matematika wajib, dan fungsi irasional udah juga di matematika kelas 10 wajib semester 1. Nah, udah ya, jadi ini nggak akan saya bahas lagi karena udah dibahas sebelumnya. Nah, kita lanjut aja berarti ke notasi limit fungsi itu kayak mana sih? Kayak limit fungsi. Biasanya nih, si limit fungsi itu bentuk notasinya adalah lim X tanda panah A, misalnya fungsinya fx ya. Jadi ini tuh fleksibel aja, bisa gx, bisa y gitu. Ini juga fleksibel, bisa y gitu. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Nah, biasanya ini dibaca limit fx sama dengan L untuk X mendekati A. Jadi si tanda panah ini dibaca mendekati atau menuju ya. Limit fx sama dengan L untuk X mendekati A, atau limit fx sama dengan L untuk X menuju A gitu. Kalau misal kalian mau baca juga gak apa-apa gini, limit fx untuk X menuju A sama dengan L, sama aja, kayak mana aja boleh ya. Si fx ini adalah fungsinya ya. Terus si L adalah nilai limitnya. Si X-nya adalah variabelnya, A-nya itu nanti yang akan diganti ke si fungsinya. Ya. Nah, jadi kira-kira dari tadi nih, dari notasinya, kira-kira apa sih limit fungsi itu? Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar timeline kelas ya. Ingat, di kolom komentar timeline kelas, bukannya kolom komentar video YouTube. Oke, nah ini aja
si notasi limit. Jadi penulisannya seperti ini ya. Oke. Nah, terus kita akan lanjut nih ke si teorema dasar limit. Teorema dasar limit. Oke. Teorema dasar limit. Teorema dasar tentang limit ini ada 8 teorema yang akan kita pelajari ya teman-teman. Ada 8 teorema. Oke, apa aja sih? Yaitu teorema 1. Limit X menuju A atau limit X mendekati A untuk K sama dengan K, di mana K-nya adalah elemen bilangan real. Contohnya nih, oke, contohnya misalnya saya punya limit X mendekati 2, K-nya 6, sama dengan berapa? Gitu kan. Nah, ini sesuaikan dengan si teorema ini. Berarti, ini kan sama ya? Berarti A-nya 2, K-nya 6. Hasilnya adalah K, berarti di sini hasilnya adalah 6. Gitu doang. Soalnya di sini fungsinya nggak ada huruf X sama sekali, jadi nggak ada yang perlu diubah. X-nya jadi 2, nggak ada yang perlu diubah. Ya, itu untuk teorema 1 itu paling gampang banget guys. Nah, sekarang kita ke teorema 2 yuk. Nah, teorema 2 seperti ini. Limit X mendekati A untuk fungsi X sama dengan A. Kita langsung ke contoh aja. Jadi saya kasih teorema, contoh kayak gitu. Contohnya adalah limit X mendekati berapa ya? Mendekati negatif 2 deh. Untuk fungsi X ya. Kan di sininya X. Sama dengan berapa gitu. Nah, berarti X-nya mendekati A. X mendekati min 2, berarti A-nya adalah min 2. Fungsinya adalah X. Artinya dia hasilnya adalah A. Berarti di sini hasilnya adalah min 2. Kenapa seperti itu? Karena X-nya diubah jadi min 2, hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Ini juga simple. Oke, kita langsung ke teorema 3. Oke, untuk teorema ketiga ini ada limit X mendekati A untuk fungsi K kali X sama dengan K dikali, jadi cara pengerjaannya adalah K-nya terlebih depan dulu, K dikali limit X mendekati A, iya benar, untuk fungsi X, hasilnya adalah K kali A. Jadi simpelnya adalah tinggal K kali A, itu hasilnya ya. Kita ke contoh. Contohnya adalah saya punya limit X mendekati 0 ya, untuk fungsi 3X. Hasilnya berapa? Gitu kan. Nah, kalau kita ngikutin teoremanya, A-nya adalah 0. K-nya adalah 3, X-nya ya X. Kita ikutin teoremanya nih, berarti tulis K-nya dulu. K-nya adalah 3. 3 dikali limit X mendekati A, A-nya 0. X-nya tetap X. Hasilnya adalah K kali A. K-nya 3. A-nya berapa? A-nya adalah 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Karena semua bilangan yang dikali 0 adalah 0. Gitu ya. Itu teorema 3. Sekarang kita ke teorema 4. Sorry. Ini sebenarnya tangan bajunya panjang, nggak tahu ketarik-tarik dulu, maaf. Nah, teorema 4 adalah limit X mendekati tak hingga ya atau infinite. Fungsinya adalah K per X pangkat N. Ini X pangkat N, nulisnya harus beda ya. Sama dengan 0. Jadi nilai untuk limit X mendekati tak hingga untuk fungsi K per X pangkat N adalah 0, di mana K-nya elemen bilangan real. Kita ke contoh.
Contohnya adalah misalnya saya punya limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 7 per X. Gitu kan ya, nilainya adalah 0. Langsung aja. Kalau udah ketentuan, K-nya ada, X-nya ada. Bu, N-nya nggak ada. N ini kan pangkat. Kalau nggak ditulis berarti pangkatnya pangkat 1 kan. Jadi nilainya 0, udah gitu doang. Atau misalnya gini, contoh yang kedua. Ada limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 1 per X pangkat 2. Sama ya juga hasilnya 0 gitu aja. Dengan syarat, lihat, X-nya harus tak hingga. Ya, itu teorema 4. Gampang kan? Gak susah. Gampang kok, tenang aja. Teorema 5 nih. Oke, teorema 5 ya. Limit X mendekati A untuk fungsinya ini penjumlahan fungsi. Fx berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, atau limit X mendekati A untuk fungsi Fx ditambah atau dikurang dengan Gx. Kamu bisa mengerjakan satu-satu. Cari dulu nih nilai limit dari Fx, terus ditambah atau dikurang dengan nilai limit dari Gx. Ya, kita ke contoh. Oke, contohnya adalah saya punya limit X mendekati 2. Limit X mendekati 2 untuk 3X ditambah 6. 3X ditambah 6. Ya. Jadi cara pengerjaannya tuh dipisahin dulu. Nggak apa-apa. Ya. Atau mau langsung dimasukin juga nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Oke, kita ke kertas sebelah aja ya. Ini kayaknya terlalu pelit. Sorry. Oh, jangan deh. Ke sebelah sini aja, nih masih lega. Maaf. Yang ini, zut. Saya pindahkan ke sini ya, teman-teman. Tuh, jadi berantakan deh. Apa-apa. Saya pindahin ya. Nah, caranya kita yang pertama adalah kita ikutin teoremanya. Berarti kalau misalnya yang diketahui, yang ditanyakan adalah limit X mendekati 2 untuk 3X tambah 6, kan caranya bisa dipisah ya, menjadi limit X mendekati 2 untuk 3X ditambah limit X mendekati 2 untuk 6. Gitu. Nah, ini 3X, berarti kan kayak gini. Langsung aja kan, berarti K kali A. K-nya kan 3. Sepelenya, X-nya diganti 2 karena di sini 2. Jadi limitnya hilang karena X-nya udah diganti 3 dikali 2. Gitu ya. Ditambah, ini kan gak ada X-nya. Kayak gini, gak perlu ada yang diganti kan. Jadi limit X mendekati 2 untuk 6 adalah 6. Jadi hasilnya berapa tuh? 6 tambah 6, 12. Gitu ya. Atau kalian mau langsung juga gak apa-apa. Misalnya kayak gini, langsung aja ini X-nya diganti 2. Or limitnya hilang ya, kan langsung diganti. 3 kali 2, kenapa 2? Karena X-nya 2, langsung aja 3 dikali 2 ditambah 6, kan sama 12. Ya terserah kalian mau tulis kayak gini atau mau kayak gini, gak apa-apa, sama aja dulunya. Gitu ya. Itu untuk teorema 5. Nah, sekarang kita ke teorema 6. Nah, si teorema 6 ini berlaku untuk perkalian ya. Jadi misalnya ada limit X mendekati A untuk fungsi Fx dikali fungsi Gx, maka cara pengerjaannya adalah bisa kalian cari dulu nih nilai dari limit fungsi Fx, baru kalian kalikan dengan nilai limit fungsi Gx. Kita ke contoh ya. Oke, contohnya misalnya saya punya limit X mendekati 7 nih. Ya, fungsinya adalah X tambah 3
dikali X kurang 2 gitu. Nah, kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Tulis dulu limit X mendekati 7 untuk fungsi X tambah 3 dikali limit X mendekati 7 untuk fungsi X dikurang 2. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan 7. Berarti limitnya hilang ya, karena X-nya udah diganti dengan 7. Ini kan 7. Berarti 7 tambah 3 dikali, ini juga sama, X-nya diganti 7, jadi limitnya udah hilang. 7 dikurang 2. 7 tambah 3, 10. Dikali 7 kurang 2, 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi nilai limitnya adalah 50. Gitu. Gampang kan? Iya dong. Oke, itu teorema 6 ya. Berarti sisa 2 teorema lagi. Kita ke teorema 7 aja yuk langsung. Oke, ini seperti ini ya teoremanya. Jadinya sama pengerjaannya, cari dulu nilai dari limit fx baru dibagi dengan nilai dari limit gx. Kita ke contoh. Oke, contohnya adalah misalnya saya punya limit X mendekati 3 ya. Limit X mendekati 3 fungsinya adalah X dikurang 1, 2X ditambah 7 ya. Kita ikuti cara pekerjaan yang ini dulu nih, sesuai teoremanya. Kita cari dulu nih nilai dari limit X mendekati 3 untuk si X dikurang 1. Baru kita bagi, sorry ini bukan di sini berarti ini. Gitu. Baru kita bagi dengan limit X mendekati 3 untuk 2X tambah 7. Oke. Nah, ini langsung aja limitnya hilang, X-nya diganti sama 3. Berarti 3 dikurang 1. Yang bawah juga limitnya hilang, X-nya diganti 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 7. 3 dikurang 1, 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 7. Berapa tuh? 6 tambah, sorry. 6 tambah 7, 13. Bener gak sih? Ya benar. 6 tambah 7, 13. Gitu. Udah, ini hasilnya. Gitu ya, gampang kan? Oke, nah selanjutnya ke teorema terakhir yuk, teorema 8. Gila, kebut banget ini. Oke, teorema 8 itu ya seperti ini ya. Misalnya ada limit X mendekati A untuk fungsi fx pangkat N. Jadi kalian bisa cari dulu nilai dari limit fungsi fx-nya. Nanti kalau udah ada nilainya, baru kalian bisa pangkatin. Gitu. Contoh aja yuk, langsung cus. Ganti video ya kayaknya tuh, nanti aja deh. Udah mau habis nih yang orangnya. Oke, contohnya misalnya saya punya limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X dikurang 1 pangkat 3. Sama kan ya? A-nya 3, fx-nya 2X dikurang 1, N-nya 3. Nah, berarti kita tulis dulu. Jadinya limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X dikurang 1, pangkatnya taruh di luar. Salah kok, N sih 3, sorry. 3 ya. Nah, sama limitnya juga hilang. Berarti X-nya diganti 3, jadi 2 dikali 3 dikurang 1 pangkat 3. 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Jadi 5 pangkat 3. Sama dengan 125. Gitu. Gampang kan bro? Yo. Oke, contoh lagi deh nih untuk yang pangkat-pangkat ini. Oke, contohnya misalnya saya punya limit
X mendekati 5 untuk fungsinya itu adalah 2X dikurang 1 per 9X dikurang 4 ya. Tentukan nilai limit dari X mendekati 5 untuk fungsi akar 2 dari 2X dikurang 1 per 9X dikurang 4. Yuk. Ini sebenarnya sama kayak gini, cuma bentuknya aja yang beda. Yuk kita kerjain sama-sama yuk. Oke, kalau seperti ini sama ya, berarti limitnya dimasukkan dulu ke dalam akarnya. Jadi gini, tulis dulu nih si akarnya. Terus zut karena pecahan, tulis limit X mendekati 5 untuk fungsi yang atas dulu 2X dikurang 1. Terus limit X mendekati 5 untuk fungsi yang bawah 9X dikurang 4. Nah nanti kalau ada bentuk akar tuh nulisnya yang jelas, agak jelas kayak gini ya teman-teman, biar nggak bingung. Nah kalau kayak gitu udah, kita cari deh nih. Limitnya hilang kan, berarti X nya udah diganti ke sini. Sama kayak fungsi loh, kelas 10 yang fungsi komposisi gitu-gitu, udah pernah saya bahas. 2 dikali 5 karena fungsinya, karena X nya 5, 2 dikali 5 dikurang 1. Yang bawah 9 kali 5 karena X nya 5, 9 kali 5 dikurang 4. Oke, 2 kali 5 10, 10 dikurang 1 9, 9 dikali 5 45, 45 bener kan ya, 45 dikurang astagfirullahaladzim, bener kan, 9 dikali 5 45, 45 ini kayak saya soal-soal deh, oh sorry ini ditambah, maaf ditambah coy, astagfirullahaladzim gitu, sorry 9 kali 5 45 ditambah 4 jadi 49. Oke berarti kan kalau kita mau pecah jadinya akar 9 sama akar 49 kan. Nah akar 9 adalah 3, akar 2 dari 49 adalah 7, jadi hasilnya adalah 3/7. Gitu, gampang kan, 8 teorema kelar dalam beberapa menit. Enggak deh. Oke, nah sekarang itu udah 8 teoremanya. Sekarang kita ke tadi mana sih, teoremanya udah selesai nih. Nah teoremanya udah, notasinya udah, fungsi aljabar udah di kelas 10. Berarti kita sekarang langsung aja menghitung limit fungsi aljabarnya. Ini juga sebenarnya tadi limit fungsi aljabar sih, cuma yang masih sederhana gitu. Oke sekarang kita yang nggak sederhana nih, yang lumayan lah. Ganti spidol ya. Menghitung limit fungsi aljabar. Oke, menghitung limit fungsi aljabar. Ya, kita langsung ke contoh aja. Soalnya ini tuh kayak gabungan dari teorema. Jadi soal yang lebih kompleks, nggak cuma pakai satu teorema, jadi beberapa teorema bisa digabungkan untuk mengerjakan satu soal di sini gitu. Agak kompleks ya ini. Kayak permasalahan cinta gitu deh, kompleks, dan permasalahan tugas daring yang sangat numpuk sehingga menyebabkan kompleksitas yang tinggi. Oke, nah iya nih ngomong-ngomong tentang tugas sih teman-teman ya, kan gini, kalian tuh kan kalau saya kasih tugas waktunya sebentar komplain, ibu sebentar banget waktunya, dan nonton videonya aja tuh kayak madet-madet gitu, lamain lah bu dikit. Oke, saya kasih seminggu masih aja terlambat ngirimnya. Lebih disiplin lagi ya guys. Oke, kita ke contoh soal aja yuk, langsung. Asik. Contohnya sama ya, tentukan nilai limit dari gitu. Oke, yang pertama itu ada limit X mendekati 2 untuk fungsi X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 2.
Nah, ini contoh soal yang pertama. Langsung kita kerjain aja ya. Langsung kita kerjakan, bukan dikerjain. Oke, langsung kita kerjakan aja. Aduh, maaf ya, nyamuk. Nah, kalau kayak gini, sama nih, kita uji dulu limitnya. Kayak tadi uji limit itu pakai teorema-teorema yang langsung disubstitusikan. Kita uji dulu. Yang ini kan. Langsung diganti aja X-nya jadi angka 2. Ya, ini kan X pangkat 3. Berarti limitnya udah nggak perlu ditulis. Kan udah mau diganti X-nya. Berarti jadi 2 pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 3. 2 pangkat 3, 8. 8 dikurang 1, 7. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 dikurang 6, min 2. Min 2 dikurang 2, jadi min 4. Oh, ada hasilnya ternyata. Jadi gini, udah. Berarti ini limitnya sampai sini ngerjainnya. Gampang kan? Tinggal diganti-ganti aja sebenarnya. Oke, kita ke contoh yang kedua nih. Oke, contoh yang kedua itu misalnya saya punya limit X mendekati 1 deh, di mana ya? Di sini aja deh. Spidol biru ya. B. Limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Gitu. Kita sama uji limit dulu ya. Langsung diganti aja X-nya jadi 1. Berarti ini 1 kuadrat dikurang 1. Terus ini X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 3X berarti 3 kali 1 ditambah 2. 1 kuadrat 1, 1 dikurang 1, 0. 1 kuadrat 1, 3 kali 1, 3, 1 dikurang 3, min 2, min 2 tambah 2, 0. Nah, kalau 0 per 0 ini artinya limitnya gagal. Karena penyebut tidak boleh 0. Ya. Nah, kalau kayak gini berarti ada cara lain untuk mengerjakan si limit ini. Gitu. Jadi kalian berdoa supaya limitnya tuh nggak gagal gitu. Oke, kita coba cara lain ya untuk mengerjakan limit ini. Ini ke atas ya, kesini lanjutannya. Nah, kita tulis dulu limit soal ya. Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurang 1 X kuadrat min 3X ditambah 2. Nah, karena limit ini tadi gagal, jadi ada cara lain. Cara yang pertama adalah dengan memfaktorkan si fungsi baik pembilang atau penyebut. Gitu ya, memfaktorkan berarti memfaktorkan tuh yang gini-gini loh guys. Oke, kita faktorkan ya, limitnya masih kita tulis. Ini kalau nggak ditulis limitnya nih salah nih pokoknya. Yang harusnya 10 jadi 7, nggak ada yang jadi 8. Nah, ini kita faktorkan X kuadrat dikurang 1 itu kan berarti faktornya adalah X plus 1, X min 1. Gitu ya. Lah, emang iya buat siapa? Nah, kamu kali pelangi aja nih. Kalau kamu kali pelangi hasilnya adalah yang atas. Gitu ya. Nah, yang bawah juga kita faktorkan. Yang bawah ini berarti faktornya X min 2, X min 1. X min 2, X min 1. Ya. Kamu kali pelangi aja nanti hasilnya bakalan yang ini. Gitu. Udah bisa lah pemfaktoran. Oke, ini perkalian ya. Depan kali belakang, depan kali belakang. Perkalian jadi sah kalau mau dicoret. Ya, ini ada yang sama nih, X min 1 sama X min 1. Wes coret aja.
Udah kan gak bisa dicoret. Nah berarti langsung aja limitnya hilangin. Artinya si X nya langsung disubstitusikan. X nya diganti jadi 1. Berarti X tambah 1 yaitu 1 tambah 1. X dikurang 2 berarti 1 dikurang 2. 1 tambah 1 2. 1 dikurang 2 min 1. 2 per min 1 sama dengan min 2. Itu. Jadi nilai dari limit yang ini adalah negatif 2. Gitu ya. Gampang kan? Gampang dong. Oke. Contoh yang C nih. Yang C. Limit X mendekati 4 untuk fungsi X dikurang 4 per akar X dikurang 2. Kalian kalau nulis akar yang jelas ya, jangan misalnya akarnya tuh sebenarnya sampai 2 tapi kalian nulisnya tuh cuma setengah gini. Salah, jadi nulis akarnya yang bener. Tolong banget ini mah, perkara nulis doang jangan sampai ada perdebatan ini antara guru dan siswa di man 5. Oke ya, kita uji limit sama. Langsung aja disubstitusikan kalau uji limit ya. Berarti X nya diganti 4. 4 dikurang 4, nih 4 dikurang 4 per akar X berarti akar 4 dikurang 2. 4 dikurang 4 0. Akar 4 adalah 2, 2 dikurang 2 0. Oke, berarti gagal. Ada cara lain untuk mengerjakan limit ini. Oke, sebelah sini ya. Oke, sama kayak tadi kita tulis dulu, tulis ulang soalnya. Limit X mendekati 4 untuk fungsi X dikurang 4 akar X dikurang 2. Aduh nyamuk. Ih, udah pakai obat nyamuk padahal. Oke, ini ya, ada cara lain. Nah, kalau misalnya salah satunya atau dua-duanya ada akarnya ya teman-teman, itu caranya adalah dikali dengan si akar. Misalnya akarnya di atas, berarti kali sama gini nih. Saya langsung aja deh. Gini, limit X mendekati 4, hasilnya adalah X dikurang 4 akar X dikurang 2 dikali. Nah, karena yang bawah yang punya akar, jadi yang ditulis 2 kali adalah yang bawah, tapi sekawan. X plus 2 X plus 2. Karena di sini min, jadi di sini plus. Gitu ya. Kalau yang atas yang punya akar ya berarti yang ini tulisnya sesuai yang atas, sesuai yang ada akarnya gitu loh. Kenapa ini harus sama Bu, atas sama bawah? Iya, karena sebenarnya kan kalau ini kan sama nih. Akar X tambah 2 dibagi akar X tambah 2. Sebenarnya hasilnya kan 1. Jadi kalau ini dikali 1 tidak akan merubah. Ini hanya manipulasi aljabar aja. Gimana sih maksudnya, nggak ngerti? Oke. Gini ya, misalnya ada X dikali 1, kan dia hasilnya bakalan X kan. Tapi kalau saya tulis gini, X dikali 2 per 2, hasilnya bakalan X juga gak? Iya kan, karena 2 dibagi 2 adalah 1. X kali 1 tetap 1. Sama kayak gini, akar X ditambah 2 per akar X tambah 2 kan 1. Jadi limit ini dikali 1 tetap limit ini. Nilainya nggak akan merubah, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita kali. Limitnya tetap ditulis ya, karena kan belum berubah. Limit X mendekati 4. Yang atas tulis aja X dikurang 4 dikali akar X tambah 2. Yang bawah kamu kali pelangi ya. Akar X dikali akar X, kali pelangi biasa. Hasilnya adalah hasilnya adalah X min 4. Gitu. Wah, ada yang sama nih perkalian. Coret aja guys. Oke, sehingga sisanya adalah limit X mendekati 4 untuk akar X tambah 2. Limitnya udah nggak ada, langsung ditulis aja X nya diganti 4.
Jadi akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Gitu deh. Gampang kan? Gampang bukan? Mudah kan? Mudah bukan? Oke. Gampang kok ini, insya Allah. Oke, kita contoh lagi apa enggak ya? Atau kalian udah paham? Contoh lagi deh boleh ya. Satu contoh aja kalau gitu, biar nggak pusing. Satu aja, satu. Di sini juga muat insya Allah. Oke, misalnya gini ya. Contohnya itu, ini kan contoh yang pertama, ini contoh yang kedua nih. Misalnya diketahui fx sama dengan 4. Sorry, astagfirullahaladzim, maaf. Kan ini limit, salah, maaf. Diketahui limit x mendekati 2 untuk gx adalah 9. Ya. Terus limit x mendekati 2 untuk fx adalah 4. Pertanyaannya adalah, hitunglah limit x mendekati 2 untuk 2 dikali gx ditambah setengah fx. Oke, ini pertanyaannya. Saya ngerjain di sini ya. Muat kok ini dikit aja, maaf banget. Hemat kertas, guys. Nah, kalau kayak gini, bukan kita nggak tahu tuh gx-nya berapa, fx-nya berapa. Tunggu dulu, Bung Tomo. Ya, ini gampang. Berarti kita tulis satu-satu dulu ya. Jadi gini bentuknya. Limit x mendekati 2 untuk 2 kali gx ditambah limit x mendekati 2 untuk setengah fx. Tadi kan ada kan di teorema nih. Teorema yang penjumlahan sama pengurangan. Ya, dipisah penulisannya. Nah, terus ini kan ada perkalian nih. 2 kali. Berarti sama kayak ini kan, 2-nya kita pindahin aja keluar. 2-nya berarti ada di luar. 2 dikali limit x mendekati 2 untuk gx ditambah setengah limit x mendekati 2 untuk fx. Ya tetap aja kita nggak tahu gx fx-nya berapa. Yang teliti ya, ojo dusu-dusu. Nih, gx limit x mendekati 2 untuk gx sudah ada nilainya 9 nih, langsung diganti aja. Berarti 2 dikali 9 ditambah setengah, udah ada 4 dikali 4. 2 dikali 9 18. Setengah dikali 4 artinya 4 dikali 1 4 dibagi 2 2. 18 dikali 2 berapa tuh? 32 ya. Salah, 36. Itu hasilnya. Gampang kan? Jadi soalnya tuh bisa macam-macam gitu teman-teman. Oke. Gampang ya? Oke. Oh ya, untuk tugas yang kemarin itu gini, kalau kalian mau ngerjainnya lewat Word sebelum diubah ke PDF, tolong ngetiknya tuh yang benar gitu. Jangan sampai bikin bingung, jangan sampai kayak multitafsir. Kalau nggak bisa ngetiknya ya udah tulis aja sih, nggak usah sombong, nggak usah belagu. Kalau emang maksa mau ngetik ya tanya sama yang bisa. Kalau nggak tanya sama saya, ini bener gak sih ngetiknya kayak gini gitu. Jadi matematika tuh nggak bisa ngasal, salah kurung sedikit ya salah makna gitu loh. Oke, ini ya yang bener, ini tugas yang benar. Terima kasih. Oke,
Terima kasih banyak, semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Yang mau share video ini share aja, asik. Oke, terima kasih. Jangan lupa cek timeline karena ada tugas. Mari kita nikmati prosesnya bersama-sama dan kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai biar kita bisa KBM daring ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.